e-channel. Selamat malam pemirsa e-channel di rumah. Malam Jumat, waktunya kalian menonton program yang akan mengusik tidur malam kalian. Program ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang dialami oleh beberapa orang yang ada di Kota Bandung khususnya, dan ada beberapa cerita juga yang masuk dari manapun lewat DM kita, lewat Instagram kita, lewat YouTube kita. Dan malam ini saya akan mencoba membawakan satu cerita yang masih nyambung dengan part sebelumnya. Kalau pemirsa mengingat, minggu kemarin kita membahas sosok yang bernama Siti. Dia ini ada di salah satu mall di Kota Bandung, dan kalau yang belum pernah lihat, akan saya kasih cuplikannya sedikit untuk kalian. Ternyata ada sosok pria yang membelakangi dia dengan baju yang lusuh, dengan badan yang basah. Handphone yang dia pegang itu jatuh, terus jatuh, senternya itu tepat nyenterin ke kakinya. Nyenterin ke kakinya, dan ternyata kakinya ini melayang. Gitu, sontak Siti kayak apa, ambil handphonenya buru-buru. Dia lari, bukannya masuk ke dalam tangga darurat. Itu tadi cuplikan dari kisah Siti part 1 minggu kemarin. Sekarang seperti biasa, ini teman-teman saya sudah ada Adi dan juga Adit. Ini yang akan setia mendengarkan, mendengarkan cerita-cerita horor gitu. Sehat guys? Alhamdulillah. Di malam Jumat ini ya. Iya. Malam Jumat ya. Kita juga kebetulan baru ngeronda ya. Iya. Jadi gitu nih ya. Saja. Gitu. Oke. Dari part 1 kemarin kita udah mencoba menceritakan tentang CCTV ini. Aku tanya dulu deh satu-satu dari Adi. Mungkin ada part yang kamu kayak masih keingetan gak, Di? Wah, yang kemarin emang cukup menegangkan ya. Dimana Siti seperti dikerjai di mall itu. Yang awalnya kita mengira dia ditemani, ternyata dia sendirian. Dan momen yang paling saya ingat adalah ketika dia ruku. Ternyata di belakangnya ada sesuatu Yang berbicara. membisiki dia. Dan sampai saat sekarang kalau saya mengingat itu lagi agak masih merinding ya. Lumayan ya. Mungkin pemirsa juga bisa merasakan. Kalau dari Adit sendiri? Kalau saya jadi penasaran sama mallnya. Oke. Ini yang jadi lumayan pertanyaan sih ya. Tapi saya udah ada bayangan karena itu kan di lantai 3A. Lantai 3A. Sementara bosnya parkir di lantai 6. 6. Kenapa dia tidak parkir di lantai 3A? Ya. Parkiran besar dari lantai 1 sampai lantai 5 Ya. itu bukan parkiran. Wow. Apa kira-kira sih? Wah, ini nggak bisa. Jadi Kebayang ya. Gitu. Terus menurut kalian ini kan kita akan mencoba lagi, ini ternyata ada lanjutannya guys. Iya. Bahkan mungkin ada lanjutan sampai part 3. Ini bocoran nih. Tapi sekarang kita part 2 dulu. Dari kalian masing-masing, menurut kalian ini si Siti setelah nonton, kan endingnya kemarin nonton CCTV ya? Iya. Di pagi-pagi itu sama temennya. Setelah itu apa yang terjadi sama Siti menurut kalian? Menurut saya Siti akan mencari tahu dulu sih. Sebenarnya apa yang sudah dia lakukan sampai dia dikerjai kayak gitu. Apakah Siti melakukan kesalahan di mall itu, ataukah Siti punya pengalaman mengeluarkan kata-kata yang Tidak sompral sehingga dia menjadi sasaran.
mungkin Siti akan lebih mencari dulu penyebab gitu. Atau mungkin dia malah mendapatkan pengalaman seram berikut. Oh. Kalau dari Adit sendiri kira-kira akan gimana, Dit? Kalau saya sih pengennya udah aja sih. Udah aja ya. Kasihan Karena udah gitu ya. Karena jadi Siti ini capek kayaknya. Udah semalam suntuk begitu gitu kan. dicuilin kan. Gitu. Itu menurut Adi dan Adit ya pemirsa di rumah. Tapi ini sudah ada cerita lanjutan dari Siti. Dan ternyata Siti masih akan capek, guys. Siti masih akan digelayuti oleh sosok yang mungkin agak berbeda, ada yang samanya juga, tapi dia masih akan dihantui. Oke, kita mungkin agak mulai aja kali ya. Boleh. Oke. Jadi pagi itu setelah Siti dan temannya melihat CCTV dan dia shock apa yang terjadi, ternyata semalam itu dia tidak secara pure apa yang dia lakukan terekam oleh CCTV ternyata berbeda. Oke, dan ternyata setelah menonton CCTV temannya ini berinisiatif untuk memberikan tumpangan istirahat kepada Siti di kosan di dekat dia cewek. Cewek temannya ini cewek. Jadi dia berinisiatif kayak kamu istirahat aja deh di kosan aku, kayak mau balik gitu, kayak kamu nggak akan bener kalau kamu pulang. Terus Siti kayak bersikeras, nggak apa-apa, saya pulang aja. Nggak mungkin, kamu tuh kondisinya nggak oke untuk saat ini. Terus karena Siti juga merasa dia kayak capek, terus masih shock juga, ya udahlah oke, nggak, kalau misalkan nggak apa-apa, saya stay aja dulu di kosan kamu ya. Terus motor saya gimana? Udah, motor kamu biar di parkiran karyawan aja. Akhirnya Siti diantarkan oleh temannya ini izin dulu sama bosnya, mengantarkan Siti ke kosan. Oke, sesampainya di kosan, ini temannya namanya Yuyun. Yuyun. Jadi ya Siti dan cocoknya di mana, Bang? Di Siti dan Yuyun. Oh, iya. Kalau Siti sama Angelica itu beda. Iya, benar. Sekarang Quinsa. Quinsa, ya. Oh iya. Iya. Nah, si Yuyun ini akhirnya membukakan pintu kosannya dan mempersilahkan Siti untuk stay di situ. Tapi sayangnya memang Yuyun harus kembali bekerja karena dia hari itu memang hari dia bekerja setelah beberapa kali dia mangkir kerja juga Yuyun gitu. Jadi ada ceritanya Yuyun kayak cuti lah atau apalah, hari itu memang harus kerja, dan Siti kayak kamu gak akan nemenin saya, nih saya harus kerja gitu. Udah kamu stay aja di sini. Kuncinya juga diserahin gitu. Terus akhirnya Yuyun kembali bekerja dan Siti sendirian lah di kosan. Ini plotnya kayak masih pagi aja, jam 7 pagi biasa gitu. Nah setelah itu kayak Siti menutup pintu kamarnya, terus dia kayak bingung ini mau ngapain ya, kayak ada nggak enak gitu, nggak enak karena aduh ini kosan temen saya nggak enak mau ngapa-ngapain itu, karena memang bukan teman secara teman satu kerjaan tapi kayak teman kenal aja di mallnya gitu. Udah gitu Siti mencoba kayak istirahat, akhirnya dia kayak lapar gitu, terus ya udahlah inisiatif aja dia kayak pesan makanan via aplikasi online gitu. Akhirnya dia pesan makanan untuk dia sarapan. Singkat ceritanya makanan itu datang. Oke, dan makanan itu datang. Akhirnya dia juga membuka makanannya sambil nonton TV, kayak makan aja biasa gitu. Cuman ternyata setelah makan beberapa suap, kayak dia nggak oke gitu, kayak masih kepikiran tentang yang tadi malam. Jadi nafsu makannya tuh kayak berkurang lah. Nah, ya udahlah paling 3-4 suap doang. Akhirnya Siti ditaruh lah makanannya, ya udahlah dibungkus lagi. Akhirnya dia diam beberapa saat dan sampai akhirnya dia merasa kayak pengen buang air kecil. Akhirnya kamar mandinya ini ada di luar kamarnya, by the way. Ya, jadi kayak kos-kosan lebih murah ya. Jadi yang kamar mandinya di luar lebih murah. Itu 175. Campur dong, bisa campur. Bebas banget. Lalu dia ke kamar mandi. Kamarnya dikunci karena kan kosan orang lain dikunci kamarnya. Terus sesampainya di kamar mandi,
dia beraktivitas aja di kamar mandi, niatnya untuk buang air kecil sambil bebersih dirinya, tapi nggak mandi karena dia berpikir waktu itu kayak untuk cuci muka aja gitu, karena di kamar mandinya agak lumayan oke, ada wastafel dan kacanya juga. Yang juga 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 yang juga
dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga dan juga
juga. Dan 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 juga. Akhirnya dia kayak, wih jual mahal nih, wah gitu ya. Satu pertanyaan lagi deh, gitu ya. Satu pertanyaan lagi dan pertanyaannya tuh kayak, Pak gimana di masa pandemi kayak lagi covid kayak gini, targetnya terpenuhi atau enggak? Akhirnya tukang ojek ini kayak ngejawab, tapi ngejawabnya kayak yang bukan diharapin sama Siti gitu. Jawabannya tuh cuman kayak, tong seueur tumaros neng, tos we cicing, kege dugi ka tempat neng. Kayak Siti lah, kok jawabannya aneh? Kok jawabannya kayak nggak gitu loh gitu. Kok judes sih? Dia baru kayak nemuin nih bapak-bapak yang nggak sama sekali nggak terlihat dari tadi mukanya kok ternyata judes. Oke, secara singkat cerita, Siti ini nyampe di tempat tujuannya. Dan akhirnya kayak proses bayar atau segala macam itu dilakukan sama Siti. Tapi sama sekali Siti sekali lagi nggak ngelihat muka si bapaknya, kayak bapaknya tos gini neng, jadi dia kan titiknya maunya mohon pak, neng si Sitinya itu membayarkan uang, terus karena bayarnya cash dan ternyata harus ada kembalian, ada kembalian lah dari bapaknya. Terus akhirnya Siti bilang secara ramah tamah kayak, pak atur nuhunnya. Terus tukang ojeknya membalas omongan Siti dengan hal yang tidak biasa lagi. Membalasnya begini, sami-sami neng, lamun aya panjang Yusua engke pendak deui. Jadi artinya adalah sama-sama neng, nanti kalau ada umur panjang kita ketemu lagi. Terus kayak Siti kayak, ini orang apaan sih gitu, ini orang kok dari tadi kayak janggal banget gitu. Udah dia mencoba tenang dari shock yang sebelumnya, terus ternyata kok ini kayak gini amat gitu. Ya udahlah, nggak perlu berpikir panjang, dia sambil menggerutu dalam dirinya tuh sambil ngelihat tukang ojek tuh pergi. Udah kan dia sampai di rumahnya. Pas dia ngelihat ke rumahnya, kok gelap sih? Ini udah kayak lewat maghrib gitu, lampu nggak dinyalain segala macam. Akhirnya kayak masuk ke rumahnya dan ngetok pintu. Sebelum ngetok pintu, handphone Siti ini kayak berdering gitu. Handphone Sitinya berdering, udah kayak gitu dia ngelihat, loh Yuyun WhatsApp nih. Terus ternyata dia berpikir, loh ini jam segini Yuyun udah pulang kerja nih. Akhirnya WhatsAppnya dia buka, WhatsAppnya tuh dari Yuyun bilang gini, Siti, iya maneh nanaonan, piring di kamar orang, aya bilatung, aya pokoknya yang mengerikan lah. Dan dia bilang kayak ada lendirnya gitu. Terus Siti kayak, dia nggak ngebales chattingannya tuh, kayak dia berpikir sendiri, bingung. Oh iya tadi saya makan, tapi kan makannya nggak itu gitu, nggak itu gitu. Terus dia chatting lagi, mana di mana Siti gitu, mana kunaon gitu. Dia kayak, aku bingung, dia udah mulai bingung gitu. Terus dia gitu kayak
ya udahlah nanti aja dibalasnya gitu. Handphonenya dimasukin lagi ke tas. Pas mau ngetok lagi, ternyata ada suara handphone lagi. Dan ini telepon, suara handphone. Wah, ini telepon. Pas dia kayak mau ngambil handphonenya di dalam tasnya, ada yang aneh. Dia kerasanya kayak ada dedaunan kering gitu, Wah, pas dibuka, ada daun dan ada kayak lendir darahnya gitu. Dia kayak gini, apa ya? Terus dia kayak ngeh, apakah ini tadi kembalian dari si bapak ojek tadi? Gitu. Dia udah kayak mulai berdebar-debar, kayak udah nggak puguh, udah kayak puzzle mau di ini apa. Terus teleponnya masih bunyi, belum diambil dari tasnya. Akhirnya dia mau ngambil lagi handphonenya, ada yang aneh lagi. Dia kayak ini kain basah apa? Pas dibuka tadi itu adalah anduknya Siti yang tadi kalau kita ingat dia untuk ngelapin itu motor. Dan ternyata yang dilap itu adalah darah, guys. Gitu. Dan Siti makin kayak menjadi-jadi, makin kayak kalap dan segala macam. Tapi telepon masih berbunyi. Akhirnya dia melihat ternyata yang telepon adalah ibunya. Dia kayak oke, menghela nafas. Akhirnya kayak diangkatlah telepon itu sambil bergetar tangannya, kayak dia nerima telepon dan dialognya seperti ini. Halo Ma, Neng, mamanya ngomong. Neng di mana? Cenah. Lembur damel teh meuni teu ngabaran ka mama. Cenah. Siti kayak, Ma, iya abi tos aya di payunan bumi. Terus dengan kayak histeris, mamanya bilang, Neng di payunan bumi saha? Iya mama di payunan bumi ngantosan Neng. Deg, akhirnya Siti juga kayak sadar ternyata memang dia bukan di depan rumahnya. Ternyata dia ada di kebun bambu. Akhirnya dia kayak makin shock lagi, kayak teriak dan akhirnya dia pingsan. Handphonenya jatuh. Dari suara handphonenya itu masih ada suara mamanya di balik teleponnya itu. Di suaranya cuman bilang gini, Neng di mana? Lalawara teuing, Neng. Dan akhirnya mati. Teleponnya mati. Gitu kira-kira ceritanya. Part 2-nya sih sampai situ, guys. Gitu. Jadi ending di part 2, Siti ini terkapar pingsan yang ternyata dia tersadar di kebun bambu, hutan bambu tersebut. Gitu, guys. Kira-kira menurut kalian gimana ceritanya sekarang? Tapi kejadian yang kayak gini ya, emang kadang suka terjadi. Waduh. Yaitu kita disesatkan. Waduh. Iya. Pengalaman teman saya juga pernah ada yang kayak gini. Jadi dia naik motor sore-sore, kayak menjelang maghrib itu, dia ngikutin motor yang di depannya. Dia di daerah baru gitu, jadi nggak tahu jalan, ngikutin motor yang di depannya. Dia kan disesatin. Motornya jauh, dia nggak tahu lagi di mana. Kalau di daerah saya di Subang itu namanya Katalimeng. Wah, disesatin nama. Iya. Karena saya waktu dulu juga kayaknya Adit pernah cerita yang disesatin gitu ya, yang ditutup seperti gitu ya. Menurut Adit sendiri gimana, Adit? Kalau saya menyoroti ini sih, plat nomor motor. Nomor motor. Ini yang jadi mungkin ada yang ngeh pemirsa di rumah. Adi ngeh? Kurang sih. Kurang ngeh ya? Coba Adit. Kalau Adit ngeh, kita dengerin. Nomornya itu 514 MDR. Siap. Ya Allah. Harusnya D1754. Apa tadi? Itulah ya. Iya, belakangnya. Dan ternyata yang menjemput dia tadi plat nomornya D514 MDR. Dan menurut Adit apa itu artinya, Adit? Wah, kamu mati. Jadi kalau dalam spelling Sunda itu 514 bisa mungkin ya, ini spekulasinya kayak karena ini masih ada part 3, guys. Betul. Jadi nggak tahu apakah ada berhubungannya.
514 itu sia gitu. Itu bahasa kasar dari, ya ada kata-kata kamu dalam bahasa Sunda. MDR tuh kayak bisa kalau Adit sih tadi ngomongnya itu modar ya. Iya. Kamu tuh kayak meninggoy gitu. Aduh. Penasaran nggak sama pertiganya kayak gimana sih si Siti ini? Lagi dia lagi tiduran di kebun. Bambu ya. Gitu. Gitu nih gimana? Seberapa serem menurut kalian? Seberapa keeng yang part 2 nih? Karena teman saya pernah ngalamin ya, jadi yang ini bisa 80% 80% ini ya. keeng banget lah. Dari gitu 10 ke 180 ya. Adit 80 ya. Ini jauh lebih kayak lumayan ya. Iya, Jauh iya, lebih iya. capek ya. Gitu. Ya. Jadi gitulah pemirsa, keeng di rumah. Cerita dari Siti part 2. Terus yang nanti penasaran minggu depan, kalau masih penasaran, kita bahas Siti part 3 atau kita selingin dulu cerita horor yang lain? Oh, Bisa lah, Bisa, kayak kasih DM ke Instagramnya channel gitu. betul. Ini kalau menurut mereka ada di angka 80 tingkat kekeengannya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Jadi ya waktunya sudah beres sampai Siti tertidur di kebun bambu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan di waktu dan program yang sama. Betul. Ya, ketemu lagi minggu depan di program Keeng. Apa guys? iChannel.